Otoritas Jasa Keuangan Kaltim mencatat adanya peningkatan pertumbuhan jasa keuangan di wilayahnya. Hal ini dipicu oleh munculnya industri hilirisasi dan pengolahan yang berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit. Salah satu contoh industri hilirisasi yang beroperasi di Kaltim adalah smelter nikel yang berlokasi di Sanga-Sanga. Kukar smelter nikel ini menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan kredit di sektor industri pengolahan. Menurut data yang dikumpulkan oleh OJK Kaltim, penyaluran kredit bank umum di sektor industri pengolahan termasuk salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan penyaluran kredit yang cukup tinggi di benua etam. Berdasarkan lokasi bank, sektor industri pengolahan mendapatkan penyaluran kredit sebesar 4,3 miliar pada Oktober 2022. Angka ini meningkat menjadi 9,6 miliar pada Oktober 2023. Sementara itu, berdasarkan lokasi proyek, sektor industri pengolahan menyerap kredit sebesar 10,9 miliar pada Oktober 2022. Angka ini naik menjadi 18,4 miliar pada Oktober 2023. Kepala OJK Kaltim Made Yoga Sudarma mengatakan, pertumbuhan ekonomi pasca COVID-19 juga berpengaruh terhadap kebangkitan dunia usaha yang ditunjukkan oleh peningkatan pertumbuhan kredit, baik itu kredit lokasi bank maupun lokasi proyek. Made menyebutkan, per Oktober 2023 keduanya tumbuh masing-masing sebesar 14,95% dan 13,13% secara year on year. OJK Kaltim juga mencatat total penyaluran kredit bank di Kaltim mencapai 87,14 triliun. Angka ini tumbuh besar 14,95% dibandingkan dengan posisi per Oktober 2023. Sedangkan untuk total penyaluran kredit bank yang berlokasi proyek di Kaltim tercatat sebesar 174,62 triliun atau tumbuh sebesar 13,13% dibandingkan dengan posisi per Oktober 2022. Made Yoga Sudarma, Kepala OJK Kaltim. Mungkin dijelaskan sedikit aja Pak, gimana tadi untuk di sektor jasa perbankan saat ini, kemudian juga di kreditnya lokasi proyek maupun lokasi bank Pak di wilayah Kaltim. Ya, kalau kami dari Otoritas Jasa Keuangan melihat bahwa sampai dengan posisi Oktober 2023, seluruh jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Timur ini menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan ya, dengan tren yang positif dibandingkan periode sebelumnya, periode yang sama di tahun 2022. Kredit tumbuh signifikan, 14%, itu berada di atas pertumbuhan kredit secara nasional yang tumbuh di angka 8% year on year. Jadi ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur ini masih tumbuh secara positif dari sisi ekonominya, dan tumbuhnya ini juga sehat ya Mas ya. Kalau kita lihat juga dari sisi NPL gross penyaluran kreditnya ini juga masih sehat di angka 2,2% sekian dari lokasi bank. Artinya perbankan kita ini menyalurkan kredit ini tidak membabi buta lah, artinya itu tidak hanya mementingkan pertumbuhan tapi juga mengedepankan pertumbuhan yang berkualitas. Prinsip kehati-hatiannya tetap dijaga. Ini memang kami dari Otoritas Jasa Keuangan ini selalu mengedepankan pertumbuhan aset yang berkelanjutan. Ya, Pak, kalau yang di KN itu Pak, apakah tercatat masih di Kaltim Pak atau di otoritas sendiri Pak? Karena kan ada beberapa proyek yang jalan, nah itu berarti itu lokasi proyek ya begitu ya Pak? Ya, kalau proyek-proyek infrastruktur yang ada di KN itu memang saat ini penyaluran kreditnya tuh, kalau kredit utamanya ya, itu kan masih banyak yang menggunakan dana-dana APBN langsung. Ya, kita harapkan nanti dengan telah selesainya target di tahun 2024 nanti baru akan masuk sektor-sektor swasta. Nah, kami dari Otoritas Jasa Keuangan ini meyakini bahwa nanti pada tahun 2024 dan kedepannya pertumbuhan kredit ini akan kembali meningkat ya, baik itu dari sisi lokasi bank. Lokasi bank ini bisa saja subkon
dari daerah Kaltim ini yang akan dibiayai oleh perbankan di Kaltim atau lokasi proyek. Lokasi proyek ini mungkin infrastruktur besar yang sudah mulai dibiayai oleh perbankan nasional, itu nanti akan meningkat kembali nanti di tahun 2024 ke depannya. Ya Pak, kalau itu kan Pak di ke depan tuh untuk perbankannya di Kaltim sendiri apakah sudah siap Pak? Nanti kan ini kan mega proyek tuh Pak di IKN itu. Saya rasa sudah ya, karena sebenarnya yang ditunggu ya. Kalau kita lihat dari faktor penunjang, yaitu permodalan ya. Permodalan nasional sendiri ini cukup kuat. KAR kita tuh ada di angka 20% ke atas. Jadi ini menunjukkan permodalan di perbankan nasional ini kuat. Kenapa modal ini penting dalam hal penyaluran kredit? Karena dengan modal yang kuat, artinya perbankan kita tuh punya kemampuan untuk menyalurkan kredit lebih besar lagi tentunya ya. Dan saya rasa itu bisa disalurkan melalui channel-channel perbankan di seluruh Indonesia ini melalui cabang-cabangnya yang ada di Kaltim ya. Ditambah lagi yang tadi saya sebut secara nasional NPL growth kita ini masih 2,43%. Jadi ini masih cukup sehat. Jadi optimisme yang ada ini saya rasa cukup kuat ya bagi perbankan kita untuk bisa mendukung terlaksananya proyek-proyek di IKN nantinya melalui penyaluran kredit tentunya ya. Oke. Siap. Siap. Baiklah pemirsa, berikut adalah informasi yang dapat Anda saksikan hari ini dan sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Regia Grandisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.